Beninda daripada dari kelas 2B penerbitan. Jadi di sini saya akan bahas tentang kriteria kelayakan sebuah naskah. Nah, jadi kan gini, buku adalah sebuah jendela dunia. Jadi kegiatan membaca buku itu adalah gimana cara kamu untuk membuka jendela itu. Namun, untuk menjadi sebuah buku yang layak, diperlukan proses yang sangat panjang. Nah, proses itu bertahap, step by step, dan memerlukan waktu yang nggak sebentar. Nah, selain itu, ada beberapa kriteria kelayakan naskah agar naskah itu layak untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, kriteria kelayakan naskahnya itu apa aja sih? Jadi mempunyai kriteria kelayakan naskahnya masing-masing. Di antaranya ada satu, sesuai dengan visi dan misi. Kenapa sih harus sesuai dengan visi dan misi? Ya misalkan kalau misalkan penerbitan kamu punya visi dan misi mengembangkan sebuah buku yang bertemakan dengan pendidikan, maka naskahnya itu harus juga sesuai dengan visi dan misi kamu. Yang kedua, sesuai dengan tema. Jadi setiap penerbitan pastinya mempunyai tema tersendiri dan mungkin berubah atau berbeda setiap tahun, setiap beberapa tahun sekali. Dan jadi selain visi dan misi, naskah yang layak itu harus sesuai dengan tema yang penerbit itu miliki. Dan yang ketiga, original. Kenapa sih harus original? Sebab original itu merupakan salah satu faktor penting buat enggak atau diterimanya, enggak atau layaknya naskah yang kamu buat itu. Jadi selain buat menambah nilai, kalau naskah yang original itu aman dan tidak terlibat dengan penyalahgunaan hak cipta. Yang keempat itu kesesuaian format. Setiap penerbit mempunyai formatnya masing-masing. Nah, formatnya itu apa aja sih? Seperti jenis kertas, jenis paragraf, jenis penggunaan bahasa, bahkan jenis huruf atau jenis-jenis lainnya yang diperlukan sebagai format dari penerbitan itu sendiri. Yang kelima itu adalah naskah itu tidak perlu bertele-tele. Jadi naskah itu perlu yang isinya padat, yang isinya berisi, berbobot, serta langsung sampai ke dalam pikiran para pembacanya. Yang berikutnya itu bahasa yang mudah dipahami. Kenapa harus memakai bahasa yang mudah dipahami? Sebab itu mempengaruhi segmentasi pasar dan jenjang sosial para pembacanya. Jadi kalau misalkan buku anak, ya buku itu wajib dipahami untuk anak-anak. Ya, jadi begitu. Terus yang ketujuh, segmentasi pembaca yang tepat. Nah, ini kayak tadi, kalau segmentasi pembaca yang tepat itu selain mempermudah pemasaran buku, terus selain penerbitan itu juga memperoleh keuntungan,
Yang pasti buku itu juga memberi manfaat kepada pembacanya. Makanya segmentasi pembaca itu perlu agar buku itu dibaca oleh orang-orang yang tepat. Dan yang terakhir, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa harus memiliki nilai jual yang tinggi? Sebab buku itu biasanya dilihat dari sisi naskahnya, dari manfaat bukunya, dari isi bukunya, atau bahkan dari jenis covernya, itu udah mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jadi penerbitan itu benar-benar harus menyeleksi, memilih buku mana yang mempunyai nilai jual yang tinggi serta manfaat yang baik untuk para pembacanya. Jadi penerbitan memperoleh keuntungan, pembaca juga memperoleh keuntungannya tersendiri. Ya, jadi itu adalah beberapa kriteria kelayakan naskah yang di penerbitan. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas beberapa lagi. Jadi untuk sementara ini saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.